Shalom adik-adik. Kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GBIB Betel Magelang bersama Kak Lolo dan Kak Fafa. Untuk memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan selama satu malam ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami, melindungi kami dalam istirahat kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami, siapkan hati kami ya Tuhan. Dan semoga firman yang akan disampaikan nanti bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelumnya kita mau menyapa dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Ada siapa aja Kak Lolo? Jose, Alfiel, Theo, Martin, Mika, Alvaro juga ada. Cinta. Ya, dan adik-adik lainnya yang gak bisa kita sebutin satu persatu. Nah, Kak Lolo sendiri gimana nih kabarnya Kak? Kabarnya baik, puji Tuhan. Sehat Kak Lolo? Sehat tuh Alfiel. Gimana kuliahnya 1 tahun di rumah ya? Iya, lancar. Nggak terasa udah 1 tahun kita ada di rumah. Nah, kita akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus.
Adik-adik, penting sekali belajar dan memahami firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan memahami firman Tuhan, barulah kita dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, kami berterima kasih dan mengucap syukur padamu, karena Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah memberikan Kristus sebagai korban bagi kami, agar kami memiliki pengharapan dan jaminan kehidupan yang kekal. Hari ini, Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, seperti rusa yang merindukan air. Karena itulah, kiranya Tuhan akan memuaskan dahaga kami terhadap firman-Mu yang bagaikan air yang murni dan jernih. Jadikan kami anak-anak yang taat. Tolong kami agar mata rohani kami terbuka. Jadikanlah kami anak-anak yang haus dan lapar akan firman-Mu. Bagikan rusa yang rindu akan air-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab dan membaca nats pada pagi hari ini terambil dari Matius 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menggambarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah nats bacaan yang terambil dari Matius 21 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kalian kenapa tuh? Kami kagum. Kagum? Tersesona. Pesona. Ya Yesus kok dihormati orang banyak. Ya dihormati orang banyak. Kenapa Yesus harus naik keledai, Kak? Ya ceritakan dong, Kak. Oke. Baik, adik-adik, kita akan baca ulang kisahnya. Ya. Tema renungan kali ini adalah aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Mengusahakan damai? Iya, mengusahakan damai. Bersama 2 teman kalian yang heboh ini.
Aku Ruth. Aku Arsa. Ya, adik-adik. eh, Firman Tuhan tadi sama Kak Rama sudah dibacakan. Di Matius 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seorang keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Ya, kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, betapa banyak karya dan mujizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Membuat kagum banyak orang, ya pasti membuat kagum, ya. Dan mereka berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Makanya kok sana ya? Ya, karena apa yang kita baca ini adalah awal penggenapan karya keselamatan Allah, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Melalui kemanusiaan dan Yesus ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi adik-adik, pada saat itu mereka datang untuk merayakan masa Paskah. Ya, artinya banyak orang datang dari berbagai daerah. Reno, ya, Paskahnya orang Yahudi agak berbeda. Ya, Paskahnya orang Yahudi dengan Paskahnya kita itu apa ya bedanya ya? Jadi Paskahnya orang Yahudi itu, adik-adik, mereka dulu mengingat rayakan bahwa mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir selama lebih dari 400 tahun melalui apa? Pengorbanan hewan atau darah domba, ya. Kalau Paskah kita gimana, Kak? Ya, kalau kita merayakan Paskah karena kita merayakan pengorbanan Tuhan yang harus berkorban di atas kayu salib. Ini adalah darah anak domba Allah. Jadi kita kembali tadi ke bacaan kita. Di situ Yesus dikatakan apa? Menyuruh 2 orang utusan, ya. Kak Reno, ya. Oh, Tuhan Yesus tahu di sana di kantung depan ada keledai betina. Masih muda dan ada anaknya. Ya. Ya itulah keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tahu, ya. Bahkan dikatakan di firman Tuhan di ayat ketiga, jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya. Ya, itulah kesederhanaan Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan akan mengembalikan, berarti Tuhan meminjam agar tidak disangka pencuri ya. Iya, supaya nanti murid-muridnya tidak dikira maling ya. Jadi tidak boleh dipaksa. Ya tidak boleh ya. Jadi kita melihat Tuhan kita itu Allah yang menjadi manusia datang dalam kesederhanaan adik-adik. Jika dia datang, masih ingat dia ada di dalam palungan ya. Palungan itu adalah tempat makan hewan yang sangat kotor ya. Bahkan ketika Tuhan dikuburkan, dia juga tidak punya tempat ya. Ada murid yang bernama Yusuf Arimatia yang menawarkan kuburnya. Bahkan di masa hidupnya pun Tuhan Yesus berkata, burung saja punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini adalah bukti bahwa kesederhanaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kak Rino? Apa Arsa? Ya. Aku mikir, kok keledai masih muda bisa dinaiki ya? Iya. Emang kenapa? Kalau keledai masih muda biasanya marah, rontak kalau dinaiki. Ya. Tapi kita lihat bahwa keledai itu taat. Ya, ini aneh ya. Bahwa ini menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah pendamai.
kan itu adalah simbol damai, ya. Dan di sini dikatakan hal itu terjadi, ayat keempat adik-adik, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ratusan tahun lalu, sebelum Yesus, Nabi Zakaria, dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, coba Arsa baca, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Silon, lihat rajanu datang kepadamu. Ya, Rut. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai dan yang muda. Ya, itu nubuatan dari Nabi Zakaria. Bahwa diramalkan nanti Mesias itu akan datang. Ya, mengendarai seekor keledai betina yang masih muda. Ya. Nah, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ya, ayat ke-7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengatasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Ya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya adik-adik di jalan. Ya, karena murid-murid sudah memberi contoh. Ya. Mereka tidak mau guru mereka duduk di atas keledai, punggung keledai yang tidak ada alasnya. Mereka memakai pakaian mereka. Orang banyak pun mengikuti dengan menghamparkan pakaian mereka. Bahkan dikatakan di sini, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Ya, katanya di mana? Arsa, Hosana bagi Raja Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika dia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota, adik-adik. Orang-orang berkata, siapa sih orang ini? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, Galilea. Kak Rino, ya. Hosiana itu artinya apa? Hosiana itu bahasa Ibrani adik-adik. Artinya, ya Tuhan selamatkanlah kami sekarang. Dari apa? Ya, pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, adik-adik. Dia mau Yesus datang sebagai Mesias. Seperti apa? Seperti Raja Daud. Ya, zaman dulu Raja Daud mengalahkan musuh-musuhnya dengan perang. Ya, kalau Yesus menyelamatkan dari apa? Ya, inilah mereka salah kaprah. Mereka berharap Yesus itu datang sebagai raja. Ya, kalau raja itu dia mengendarai apa biasanya? Kalau mau situasinya perang, masa naik keledai? Naik apa? Naik kuda, adik-adik, kuda perang. Itu adalah simbol perang. Ya. Oh, jadi itu sebabnya Yesus menakai keledai. Iya. Jadi keledai itu sebetulnya bukan hewan yang hina. Di zaman nabi-nabi dulu, raja-raja sering juga memakai keledai, adik-adik, di dalam situasi yang damai. Jadi di sini Yesus menyatakan sebagai Mesias. Raja damai, ya itu. Yesus mau menyatakan dirinya sebagai Raja Damai. Mereka meneriakkan, Hosiana, Hosiana, selamatkan kami Tuhan. Ya. Adik-adik tahu enggak? Yesus pada saat masuk ke Yerusalem, dia tidak masuk melalui gerbang utama, gerbang timur, ya, di mana zaman sebelumnya raja-raja yang menang perang masuk di gerbang utama. Terus Yesus masuk ke mana, Kak? Dia lewat yang namanya pintu gerbang anak domba. Anak domba? Iya, di sanalah orang-orang kalau mau memberikan persembahan harus melewati yang namanya pintu gerbang anak domba. Artinya apa? Kira-kira Arsa? Yesus mau menyatakan bahwa dirinya lah anak domba Allah. Yaitu, adik-adik pintar, ya. Benar sekali Arsa.
Yesus mau menyatakan diri bahwa akulah anak domba Allah. Di depan kita ada ekor domba. Ya, domba biasanya dipersembahkan sebagai persembahan, korban persembahan. Tetapi Yesus membawa dirinya sendiri. Inilah karya keselamatan Allah di atas kayu salib. Ya, adik-adik. Jadi pada zaman perjanjian lama lebih dari 300 nubuatan yang sudah yang meramalkan datangnya Mesias oleh para nabi. Jadi digenapi oleh Yesus Kristus. Ya, betul sekali, Ruth. Jadi itu bukti kemuliaan Yesus diakui oleh dunia. Ya, ini bukti bahwa Tuhan Yesus datang masuk Yerusalem pada saat dia diakui oleh seluruh manusia yang mengenal pada saat itu, ya, di daerah Israel dan terutama masuk ke kota Yerusalem. Lalu Kak, ya, Ruth, kenapa akhirnya dia orang itu berteriak, salibkan dia. Ya, ini adik-adik, ini ada pemahaman yang salah, yaitu tekanan politik. Para ahli Taurat, Farisi, para pemuka agama saat itu tidak senang dengan adanya Yesus, karena mereka merasa tersaingi dan sebagainya. Ya, sehingga mereka mempengaruhi orang banyak itu bahwa Yesus Kristus menghujat Tuhan, ya. Tetapi ini adalah juga rencana Tuhan. Kita belajar pagi hari ini bahwa bagaimana Yesus dieluk-elukan orang banyak masuk ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Kak Rino, lalu aplikasinya apa untuk kita? Iya Kak, untuk kami anak sekolah minggu, apa artinya? Ya, apa kira-kira aplikasinya? Lalu sebentar lagi kita akan merayakan adik-adik Jumat Agung dan Paskah, ya. Baiknya kita mengerti, kita memahami siapakah sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah teladan di dunia 2000 tahun yang lalu, ya. 2000 tahun yang lalu dia datang sebagai manusia. Dia memberikan begitu banyak karya, mujizat. Ada yang kalian masih ingat mujizat Yesus? Adakah orang buta bisa melihat? Bagus. Ya, menurut Arsa. Orang lumpuh berjalan. Ya. Dia bisa memberi makan orang banyak. Tuhan memberikan makan pada 5.000 orang, 4.000 orang pada saat memberi pengajaran. Dia bisa berjalan di atas air. Ya. Dia bisa menyediakan orang nabi. Ada begitu banyak karya Allah. Itulah keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan adik-adik, Tuhan tetap di dalam kerendahan hati, masuk ke Yerusalem untuk menjadi anak domba Allah. Ya. Kalian bisa memberi contoh sekarang? Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi juru damai atau mengusahakan damai, seperti tema kita hari ini. Aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Aku Kak? Aku bisa. Aku, ya. Jangan berebut, coba. Arsa duluan deh, ya. Kita harus jadi anak yang bisa mendamaikan kalau ada teman yang bertengkar. Ya, kalau ada temanmu yang bertengkar, yang mau berantem, kalian bisa mendamaikan. Apalagi Ruth? Kita bisa menegur yang tidak baik. Contohnya apa tidak baik? Anak yang suka bohong. Ya. Suka mencuri. Ya, kalau ada anak-anak yang suka bohong, mencuri, kita berani menegur, ya. Dengan cara yang damai, dengan cara yang baik. Ini adalah contoh anak-anak bisa mengaplikasikan bagaimana menjadi anak-anak yang pendamai. Ya. Ruth, Arsa, kita mau akhiri renungan kita pada minggu pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah datang 2000 tahun yang lalu mengajarkan kami tentang apa arti kesederhanaan. Engkau menjadi Raja Damai. Diamlah di hati kami agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh terus bertahta dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang pendamai, anak-anak yang memberikan sukacita kepada banyak orang, sebagaimana teladan yang Engkau ajarkan. Berkati gereja kami, GPIB Bethel, berkati Pendeta Monica, sebagai gembala kami, dan berkati bangsa kami Indonesia. Pak Presiden Jokowi, di masa pandemi Corona ini kami bisa segera keluar. Ini doa sembahyang kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. 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 Ya adik-adik, jangan lupa protokol kesehatan. Ya. Kalau dulu 3M, sekarang 2M. Masih ingat kalian? 3M itu apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, tambah 2M lagi. Ya, adik-adik harus terus menjauhi kerumunan. Ya, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas kalau tidak perlu. Kita di rumah saja, karena virusnya masih ada walaupun sudah ada vaksin. Ya, tapi berangsur-angsur. Kalau kita semua sudah kebal, maka vaksinnya virusnya tidak akan menular lagi. Kita doakan ya. Ya Kak. Ya. Sekarang kita pamit sama adik-adik. Sampai ketemu pada ibadah hari Minggu Pelayanan Anak selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah tenan-tenan. Dadah tenan-tenan. Salam. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Reno, Ruth, dan Arsha. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya bagi kita sekalian untuk kita menaikkan doa-doa syafaat.
Mari lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk minggu hari ini. Kami sudah boleh beribadah di dalam ibadah Pelkat Pelayanan Anak GPIB Bet-El Magelang. Kami tahu Tuhan bahwa ibadah kami sampai hari ini kami harus melalui media online. Tapi kiranya ibadah ini Tuhan tetap boleh membawa sukacita, pengharapan dan semangat bagi kami sekalian, baik kakak layan maupun adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan layanan ibadah online ini Tuhan juga boleh memberkati kehidupan anak-anak layan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, biarlah kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi setiap anak-anak layan kami dimanapun mereka berada, baik di kota Magelang atau bahkan mungkin ada yang jauh dari kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak layan kami ini Tuhan dengan berkat kesehatan, sukacita, dan juga semangat untuk terus boleh beribadah maupun juga semangat untuk mereka terus boleh belajar walaupun masih juga dengan media online di rumah mereka masing-masing. Berkati anak-anak ini Tuhan dengan kepandaian, dengan kesehatan, sehingga mereka juga Tuhan boleh mengikuti setiap pelajaran setiap harinya dengan sukacita. Walaupun mereka tidak bertemu dengan Bapak Ibu Guru secara langsung atau juga teman-teman, biarlah Tuhan tetap memberikan sukacita di dalam proses belajar dan juga kepada orang tua yang mendampingi anak-anak kekasih kami ini Tuhan, Tuhan boleh memberkati. Berkati juga Tuhan bagi ayah, ibu, mama, papa, di dalam mereka boleh bekerja memenuhi segala kebutuhan, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 yang kami tahu Tuhan banyak sekali yang terdampak secara ekonomi. Biarlah Tuhan kami tetap menaruh segala pengharapan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak layan kami bersama dengan para orang tua. Berikan kesehatan bagi para orang tua di dalam mereka bekerja, juga oma opa, juga Tuhan yang juga mendampingi ataupun yang bersama-sama dengan anak layan kami, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa bagi anak-anak ini Tuhan, kalau ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberikan berkat berupa kesembuhan, kekuatan, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh sehat. Tuhan juga tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus, jauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan virus sekalipun, terlebih virus COVID-19. Bapa di dalam surga, tak lupa juga Tuhan kami mau berdoa bagi gereja di mana kami berada, Gereja GPIB Bet-El Magelang. Biarlah Tuhan boleh memberkati akan pelayanan gerejamu ini Tuhan, bersama Ibu Pendeta, bersama para majelis dan juga para pengurus komisi, juga pengurus Pelkat, bahkan juga Pelkat PA. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan, saling bahu-membahu membangun pelayanan ini dengan sukacita. Berkati juga Tuhan akan kehidupan bangsa dan negara kami, bersama Bapak Presiden Jokowi, bersama Wakil Presiden dan juga para menteri, para staf sampai di tingkat daerah, TNI, Polri, juga para medis Tuhan, para petugas gugus COVID-19 yang boleh bersama-sama Tuhan untuk memerangi melawan COVID-19 pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, baik segala kebijakan, segala aturan, juga vaksin yang pada saat ini Tuhan sedang dilaksanakan di banyak tempat. Biarlah Tuhan memberkati. Kami rindu, kami bersama-sama boleh hidup normal kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sejahtera. Biarlah Tuhan boleh memberkati segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyehatkan kembali bangsa ini. Sehingga kami boleh beraktivitas, hidup kami boleh terbangun kembali Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami, dimanapun mereka berada, terlebih mereka yang terpapar akan COVID-19 ini Tuhan, baik mereka yang berada di rumah sakit yang harus dirawat atau di tempat-tempat isolasi,
atau juga mereka yang mengalami isolasi mandiri baik itu di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kekasih ini, memberikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka. Berkati bagi keluarga yang mendampingi, biarlah Tuhan memberikan akan kesehatan, kesabaran dan juga kekuatan. Bagi mereka yang juga harus ditinggalkan oleh orang-orang kekasih mereka karena virus ini, biarlah Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan akan kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan yang banyak mengalami berbagai hal di dalam kehidupan ini, bencana alam, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Tuhan, biarlah Tuhan melawat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam menjalani masa-masa pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang akan menguatkan kami melewati segala badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah ibadah yang kami boleh laksanakan secara online bagi anak-anak lain kami ini Tuhan, tetap boleh menjadi sarana yang dirindukan untuk anak-anak, karena kami belum bisa bertatap muka secara langsung. Biarlah ini boleh menjadi sapaan yang hangat buat anak-anak, dan sapaan juga buat anak-anak boleh berjumpa dengan kami para kakak layan melalui media YouTube ini. Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan bagi kakak-kakak yang sudah membantu kami di dalam multimedia, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan segala doa dan sembahyang kami ini Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Dan kakak-kakak juga mau mengingatkan lagi untuk selalu melakukan 5M seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Reno. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.